ngapain gue ngepost kalau emang gak ada duitnya, ini aja kita tiap bulan nombok lagi gitu. Kayaknya ada yang salah nih di bisnis modelnya. Nggak juga, yang salah di kitanya, prinsipnya ya buat gaya-gaya doang. Kata orang kan never put your egg in one basket kan kasarannya kan. Nah saya langsung bikin 10. Nah saya yakin dari 10 itu ada 3 yang untung. 2 pertanyaan yang menurut saya jawabannya hampir pebisnis awal salah semua. Yang pertama, can your business live without you? Kedua, can your business grow without you? Nah semua orang pasti dengan sombongnya bilang, ya nggak bisa, semua harus ada gue untuk berkembang. Padahal itu jawaban yang salah. Bukan AMT guys namanya kalau nggak bisa datengin tokoh-tokoh yang inspiratif, punya latar belakang keren gitu kan. Nah, kalau lu lihat sekarang nih, gue dandanan udah kayak gini karena emang gue mau nyambut sama kawan gue ini yang emang udah apa ya, sukses lah di bidangnya gitu. Kalau lu kenal Dr. Tirta kan sebagai pionir sneakerhead, nah ini gue mau ngenalin satu orang yang dalam 1 bulan 2 bulan lagi bakal ngalahin Dr. Tirta sebagai one of the best dalam bidang sneakerhead. Please welcome Prabadika Hadian Ramadona. Halo Dik. semuanya, halo Bang. Terima Halo. kasih nih udah diundang di sini. Oke, gimana? Kabar? Sehat? Sehat alhamdulillah Bang. Sibuk apa sekarang? Bisnis semakin lancar? Cuan terus? Ya berprogres semua lah Bang, berkembang alhamdulillahnya. Berapa? Dari berapa juta ke berapa miliar? Ya jadi kurang-kurangin lah belasan lah kan Bang. Gak ada Bang. Per hari ya, per hari. Oke. Kita datengin lo nih spesial. Selain ini channel juga punya dia sebenarnya. Jadi kita pengen belajar sebenarnya. Khususnya gua nih belajar kesuksesan bisnis dari seorang. Lo mau dipanggil siapa sih anaknya? Bang jangan ditinggin mulu Bang, nanti Lo jadi sombong saya Bang. Udah banyak musuhnya emang, Bang. Emang itu bukan meninggikan, emang fakta. Fakta ya? Emang lo setinggi itu. Nah, jadi definisi fakta dan sombong tuh sebenarnya beda kan Bang? Semua tergantung niat. Tergantung Ah, ini gitu. saya buat sombong lagi. Salah dong. Jangan. Oh iya, nggak boleh. Jadi nggak boleh. kita datengin Dika ini. Dipanggil Dika? Iya, Dika Prabadika aja. apa? Dika aja Bang. Oke, Dika. Kita datengin Dika ini pengen belajar gitu teman-teman dari cerita-cerita dia gitu kan. Karena kan ya, kita tahu nih dia calon member Forbes 30 under 30 ya. Iya tinggal Bener ya? setahun lagi sih Bang. Oh, Iya. tenang. Nanti gue Mudah-mudahan tahun ini punya lah. orang dalam kok, Bim. Karena gue yakin lu bisa masuk sih. Gitu. Kalau teman-teman belum tahu ya siapa Prabadika ini, nah nanti ini bisa masukin thumbnail nggak sih? Nih, masukin brandnya ini. Nah, lu mesti lihat nih nanti salah satu yang penjual yang paling tinggi di toko Oren. Nah, itu tokonya dia nih. Gitu. Toko hijau juga sih Bang. Nah, kan fakta Bang. Iya. Kalau fakta kan bukan sombong Bang. Gue kalah sombong sama dia. Oke, jadi toko hijau dan toko Oren gitu. Itu salah satu yang tertinggi gitu. Nah, namanya apa nanti? Tolong ya. Lu auditor, masukin ya. Gue nggak tahu di mana sih space-nya. Di dia bisa. Ya, ntar di dia gitu ya. Ini juragan ya. Oke, Dik. Gua kenal lu kan udah lama gitu. Tapi baru catch up lagi beberapa waktu terakhir gitu. Nah, yang gue tahu nih, tadi gue nanya ke teman lu juga ya kan. Kalau teman lu yang lain ini kan dia fokusnya di bidang kesehatan. Nah, lu sangat sukses nih gitu ya. Ini sincere nih gue ngomong nih, sincere banget nih. Siap. Di bidang di dunia inilah entrepreneur gitu. Yang gue tahu kan background lu kan dari keluarga militer, ya kan. Biasanya kalau keluarga militer nih, kalau dia dari orang tuanya itu nanti anaknya kurang lebih umumnya sering ikut gitu. Kok lu beda sih? Sebenarnya gini Bang, gara-gara masuk SMA kebetulan kita sama-sama satu SMA ya Bang ya. Udah semi militer Bang. Oh gitu. Bosen Bang. Jadi bosan. Iya, terus juga saya terinspirasi sama ada orang cerita lebih baik punya bintang di pundak sama berbagi rezeki ke orang yang orang nggak tahu tuh lebih tinggi derajatnya, berbagi ke orang lebih banyak lagi. Itu sih motivasi saya. Jadi kayak nggak perlu ada pangkat di pundak deh, yang penting semakin banyak saya berbagi itu ya insya Allah derajatnya dinaikkan lah sama Tuhan. Kayak gitu sih Bang. Lo kebayang gak sih waktu SMA lo bakal ada di titik ini? Jujur nggak sama sekali sih Bang. Bohong lu. Ya masih belum kali ya. Dari SMA pengennya menjadi kayak sekarang, cuman kadang lucunya apa yang kita doakan dulu ternyata udah dikabulkan. Jadi kayak selalu upgrade aja gitu mimpi-mimpinya. Mungkin impian saya sekarang di titik saya sekarang ini mungkin impian saya yang kemarin-kemarin juga, cuma saya nggak sadar karena tiap tahun selalu upgrade kasarannya kayak gitu Bang. Tapi bigger picture sih, big goalsnya sih masih belum dapet kasarannya kayak gitu. Bang. Emang apa big goalsnya? Ya bisa berimpact ke society lebih banyak Bang. Pengen punya karyawan lebih banyak lagi, bisa menghidupin orang lagi, bisa berimpact kepada
berkarya yang terbaik untuk masyarakat bangsa negara dan dunia lah bang. Abang lebih tahu lah, itu kan prinsip kita dari SMA bang. Enggak, ini ngaco nih orang ini. Dia, Nggak bener. dia guru kami sebenarnya. Waduh. Gitu, di bidang entrepreneur. Tadi lu ngomongin doa by the way. Nah, kita nih pengen belajar kan. Doa lu waktu SMA apa nih kira-kira? Sehingga lu bisa ada di titik ini gitu. Karena ya kalau kita nih, Nabi dulu ngajarin kan, oh doanya kalau misalkan kayak Nabi Yunus dimakan ikan paus doanya ini. Nah, kita dari pengusaha sukses apa nih doanya nih? Pada saat itu, siapa tahu kita bisa niru kan ya teman-teman ya? Lu pengen sukses kayak Prabadika nggak Lam? Waduh. Nah, udah. Ya Apa? sebenarnya kalau di trace back ke waktu kita di SMA mungkin masih terlalu muda kali bang ya untuk bermimpi. Jujur aja waktu SMA mimpinya nggak tinggi-tinggi banget. Justru Apa mimpi tuh? Apa? mimpinya paling cuma pengen kuliah di tempat yang diinginkan, terus bisa kuliah dengan jurusan yang kita pengen, terus lulus tepat waktu gitu-gitu aja sih bang. Justru saya punya mimpi gede tuh waktu zaman kuliah semester akhir. Waktu fase-fase kalau kata anak Gen Z sekarang sih quarter life crisis lah kasarnya kayak gitu. Padahal umur 20 emang kita nyampe 80 nggak juga kan. Masya Allah. Dan menurut saya juga nggak ada tuh quarter life crisis, adanya life crisis doang. Karena Oke. krisis di fase kehidupan tuh selalu ada. Tiap kita nemuin krisis harusnya kita sedang berkembang, jadi nggak harus nunggu quarter juga gitu. Si umur panjang tuh kan, jadi kita jadi sombong juga nggak boleh kalau sombong kayak gitu bang. Lo tergantung niat. Oh tergantung niat juga. Iya. Niat lo mau pamer apa mau berbagi nih? Berbagi bang. Oh ya, berbagi. boleh tenang aja. Mudah-mudahan Aman ya, Cip, ya? kepake. Boleh ya. Oke. Ketika lo gue mau flashback dikit. Waktu lo kelas 3 SMA. Ketika lo pada saat itu, lo udah nentuin belum sih? Oke, gue pengen jadi entrepreneur. Atau gue pengen, gue masuk ini, kampus ini karena gue pengen masuk kerja kantoran dulu deh. Boleh cerita dikit nggak part itu? Dari awal saya daftar sih kan, saya daftar undangan SBMPTB. Gue pinter dong, undangan nih. Wah kan sombong aja. Oh iya. Padahal gagal langsung. Oh iya gagal. Habis itu daftar Iya, kedokteran iya. UI, kedokteran Unpad karena orang tuh pengennya kedokteran. Tapi lo pengen nggak terus. dokter? Gak juga bang. Oh, enggak Saya juga. mau nunjukin aja saya nggak cocok jadi dokter. Emang bener akhirnya nggak lulus semua. Oke. Akhirnya masuk ke salah satu universitas swasta bisnis yang lumayan ternama lah bang. Bernama? Prasetya Mulia. Oh, oke. Saya nggak nyebut itu terbagus ya, cuman Iya, bisa iya, dilihat iya. lah faktanya gitu ya bang. Oke, ya. oke. Bukan sombong lagi faktanya saya bilang. Iya. Nah itu waktu saya pengen masuk Prasmu, saya udah nge-decide diri saya, suatu saat saya pengen menjadi seseorang yang mandiri, maksudnya tidak berketergantungan dengan orang lain. Oke. Makanya mau nggak mau ya udah harus jadi pebisnis. Apalagi waktu kalau misalnya mau di fast forwardin, waktu saya udah di kuliah, akademi saya juga nggak bagus-bagus banget. Oh masuk Iya, bukis. asli bang, IP saya lumayan kurang banget. Ya itu? Kayak Nggak 2,2, 2,5 gitu bang. Di semester tertentu. Ya IPK-nya 279. Oh oke. Nah tapi kayak batas bawah buat kerja banget kan. Jadi kayak berarti emang di kondisi ini saya mau nggak mau harus usaha. Oke. Nah, sorry sebelum kita lanjut, kadang tuh kalau misalkan ngomongin pengusaha kan kadang ada influence-nya nih. Tadi lu cerita ke kita gitu ya kalau ketika di titik tertentu di kuliah lu pengen mandiri gitu, makanya lu pengen jadi pengusaha. Tapi sebelum itu ada yang influence lu nggak? Maksudnya nggak harus bentuk ngajarin gitu ya, mentoring, tapi lu take a look someone gitu. Oh itu bagus banget sih. Pengusaha. Jadi sebenarnya fase itu berkembang bang. Jadi waktu saya masuk kuliah, alhamdulillah kan dikasih sama orang tua kuliahnya lumayan bagus kan. Jadi emang dosen-dosennya tuh praktisi semua bang. Nah saya pelan-pelan tuh termotivasi sama mereka yang kayak mereka punya usaha apa, terus omsetnya udah berapa, terus ya saya selalu lihat dari karyawannya sih. Berarti ini orang bisa berimpact ke at least internal perusahaannya aja udah bisa hidupin gitu. Banyak banget orang bergantung ke satu sosok tersebut gitu. Meskipun dia orangnya mungkin selengean atau lepe dan lain-lain, tapi dia bisa berimpact ke berapa orang di bawahnya dia gitu bang. Nah pelan-pelan dari situ kayak pengen banget nih jadi pengusaha nih biar bisa kayak gini meskipun saya awalnya punya 1-2 gitu-gitulah. Oke. Bisnis pertama lu apa sih? Barber bang, bisnis pertama banget. Lu ini tukang cukur lu. Tukang cukur. Lu yang Dulu saya waktu di SMA terkenalnya jadi tukang cukur bang. Oh, lu Fun nge-vendor? fact. Iya. Jadi saya yang bikin triple gradasi. Sekarang kan Oh, fading gila, nyebutnya gila, kan. gila, Nah gila. saya dulu nyebutnya triple gradasi. Jadi kayak 0, 1/4, setengah, 3/4 itu saya bikin ganteng tuh anak-anak TN tuh. Passion angkatan ternyata ya di bagian tukang cukur Madura Jatuhnya gitu ya. passion, cuman dicoba ternyata jago, terus anak-anak pada manfaatin. Mau nggak mau bang. Jadi Alasannya soalnya barber. kalau lu nggak motong gue nggak bisa pesiar ya kan bebat jadinya. Oke, lu barber buka di mana? Di Karawaci bang. Oke. Fun fact-nya langsung langsung 3 unit bisnis langsung dibikin. Satu ruko, depannya barber, belakangnya shoe care, spotless, atasnya salon, dan itu 13 orang. 13 yang Yang own handle. bisnisnya. Iya, 13 kepala, lumayan juga tuh. Oke. Nah,
ini kan berarti first step lu nih, Iya bang. bikin bisnis. Ini kan nggak kayak kita bikin Indomie nih ya, bikin aja gitu, jadikan. Lu pertama gini, yang gue penasaran, kenapa barber terus kok lu pede gitu? Kayaknya orang Tangerang kurang tempat cukur bagus nih. Lagi happening bang. Pada saat Barbershop. itu? Iya. Apa Deper ini looks tuh ya? lagi pada happening Oh. banget. Pakai pomade. Lo Gitu. ngikutin tren-tren pomade pada saat itu ya, Bener. Suavecito gitu-gitu ya. Dulu udah nggak zaman lagi tuh pangkas rambut Garut. Adanya Oh, gitu. barbershop ya kan. Oke. Pangkas rambut Garut dikasih yang muter-muter udah jadi barber Iya, tuh. iya, Gitu iya, bang. iya. Oke, namanya apa barbernya? Men's Line Barbershop. Lokasi di? Karawaci bang. Di Karawaci. Di Karawaci. Oke, itu bertahan berapa lama tuh bisnis? 2 tahun aja bang. Oh, gokil dong. Ya lumayan sih, cuman kita nggak bisa punya duit buat perpanjang, akhirnya mau nggak mau tutup. Cuman tadi echoing apa yang abang ngomong, abang tadi ngomong bikin bisnis kayak nggak kayak mie instan juga kan asal bikin. Jujur pada masa itu kayak gitu bang, mie instan aja. Jadi lu Iya, modal kayak- nekat. Ya masuk mau masuk duit berapa? 13 orang ditarikin duit. Gokil. Makanya bang kayak ya mungkin karena masih bocah kali ya, jadi kayak masih belum ada sense of belongingnya, kayak oh yaudah juga buat belajar gitu. Langsung kekumpul berapa, dan itu umur berapa ya, umur 19 ya kita udah ngelola jumlah nominal yang banyak untuk diinvestasikan ke suatu yang resikonya tinggi banget gitu loh bang. Itu Balik lu lagi pas kan kuliah masih muda, masih kuliah bang. Terus nekat aja lu. Nekat aja, udah narik-narikin orang gitu-gitu. Boleh di-spill enggak? Lu chip-in berapa waktu itu? Chipinnya sih rendah, tapi kalau digabung hampir Berapa? 1 bang. Lu 1M Oh sendiri? enggak, saya enggak. Oh, Patungan keren, bertiga-belas oh. itu, bertiga-belas itu. Oh, Jadi ya berapa lu? saya mah paling 50 paling. Oh, 50. 50, Oke, oke. Masih kecil lah. Apa yang bikin lu pede banget kayak wah, aku yakin nih jadi nih. Wah, kalau dulu kalau boleh jujur ya Bang, dengan mindset saya yang waktu kuliah, yang penting pride aja sih Bang. Itu salahnya saya. Iya. Lu enggak ada takut-takut itu ya? Nggak ada takut-takut, yang penting gua punya bisnis, Bro. Padahal mah duitnya nggak ada. Itu yang menjadi masalah di menurut saya pebisnis sekarang, orang ngincar pride-nya itu. Jadi yang setahu saya marketing mix ada 4P. Marketing mix 4P kan, ada juga 7 piece sampai 9 piece. Cuman dulu tuh masih 4 piece. Nah, menurut saya itu kan ada produk, pricing, place sama promotion. Nah, ada satu lagi yang sebenarnya toxic, yaitu pride. Ini nggak boleh nih 5P yang kelima menurut saya. Karena orang tuh bikin bisnis yang penting eksistensi aja. Yang penting oh gue punya barber nih, oh gue punya cafe, oh gue punya apapun itulah. Padahal sebenarnya nggak menghasilkan, malah dia dirugikan. Tapi seakan-akan oh yang penting at least gue punya bisnis, gue punya kegiatan, rasanya kayak gitu. Banyak banget sih kayak gitu. Bahkan parahnya lagi untuk menjaga gengsi, dia rela bleeding bertahun-tahun untuk menjaga keeksistensian bisnis tersebut, nggak mau dibilang gagal gitu sih bang. Dan itu hampir terjadi ke saya 2 tahun itu. Ya udah mending chipin lagi aja. Untungnya kayak ya udah mending kita cut loss aja, kita akuin kita bankrupt, kita nggak bisa lanjutin, kita stop dari sini cut loss gitu. Oke. Itu berarti lu mulai waktu kuliah. Waktu kuliah bang. Oke, ngomongin soal pride, soal ini menarik banget. Gue juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Nggak tahu ini penyakit di setiap pebisnis pemula apa enggak ya. Gitu. Yang penting lo ketika punya usaha keren aja dulu Iya, kan. update gitu. aja dulu. Ya kan. Iya. Kalau masalah itu ada cuan apa kagak tuh urusan belakangan kan. Iya. Yang hantem lo akhirnya emang harusnya nggak kayak gini nih. Itu apaan? Karena teguran calon istri lo Karena pada saat itu. Karena saya tidak mendapatkan apa-apa dengan kesombongan pride-nya itu bang. Di kapan momennya? Apa Yo. pas lagi BU-BU-nya nih, nggak dapat duit. nih ternyata Waktu nih. di akhir, ya benar kayak gitu bang. Oh, Waktu oke. nggak ada duit buat ngelanjutin usaha, terus kayak ngapain gue ngepost kalau emang nggak ada duitnya, ini aja kita tiap bulan nombok lagi gitu loh. Kayaknya ada yang salah nih di bisnis modelnya. Nggak juga yang salah di kitanya, prinsipnya ya buat gaya-gayaan doang. Niatnya aja mie instan tadi, yang penting instan bikin jadi kan. Oke, Itu sih, oke, Bang. oke. Terus next after lu dapat lesson learn nih bikin barber nih, terus lu kagak patah semangat tuh. Kalau gue sih dulu, gue sampai sekarang trauma ditanya temen gue satu, gue gak mau bikin bisnis lagi. Gitu gue takut gitu. Justru fun fact-nya bang, saya setelah lulus kuliah nggak langsung bisnis, saya kerja dulu bang. Oh, lu sempat kerja? Kerja dulu profesional. Oh, Setahun di perusahaan pengadaan gitulah. Oke. General procurement. Karena tadi ada kayak gue tuh, kalau gue kan trauma, lu ada kayak gitu gak sih? Lebih After ke ini gitu nggak? Orang tua lihat gabut aja, nih anak kok gabut. Soalnya saya setelah Juli nggak bisa perpanjang ruko, tutup. Habis itu kan saya wisudanya Desember bang. Bukan karena telat, emang setahun sekali itu Oke. Desember di kampus saya. Nah itu ada waktu spare 6 bulan, saya tuh lumayan nggak jelas hidupnya. Kayak saya coba ternak ikan gitu-gitu. Oh, pernah lo? Beneran ternak ikan. oke. Bahkan saya pernah ternak sidat bang. Unagi. Oh ya? Iya. Sampai udah sampling ke Jepang, terus juga udah dicoba, ternyata marketnya susah gitulah. Terus kata ayah saya, udah kamu kerja dulu aja, belajar dulu sama orang, habis itu bikin sendiri kalau emang mau bisnis. Akhirnya saya kerja dulu sama orang, jadi admin, jadi tukang ngeprint, tukang bikin kopi gitu. Sempat juga saya mikir,
kok saya bayar kuliah mahal-mahal, kampus bagus kok jadinya fotokopi 4 rangkap kata saya. Cuman Oke. dalam hati saya, oh ini suatu proses yang harus saya lakuin untuk bisa nge-copy paste perusahaan tersebut. Karena saya pengen banget punya kayak gitu loh Bang. Itu perusahaan menurut saya jujur aja di rootnya mentor saya gitu. Oke. Ini orang kerjanya bagus, kerjanya solid, timnya di bawah juga solid, terus bisa berimpact positif ke internal perusahaan, cuannya juga dia banyak gitu Bang. Gitu sih Bang. After setahun, terus akhirnya lu memutuskan kembali ke jalan ninja lu itu? Awalnya paralel Bang. Jadi saya dijanjikan, saya ngomong ke orang tua saya kerja cuma mau 3 bulan, habis itu saya resign. Bahkan hari pertama saya kerja aja, saya langsung telepon istri saya yang sekarang, saya pacaran kan, dulu masih pacaran. Saya nggak bisa nih kerja kayak gini. Saya yakin kalau saya berbisnis dengan jam waktu kerja jam 8 sampai jam 5 sore, saya yakin bisa sukses gitu Bang. Egoisnya saya kayak gitu, seakan-akan kayak saya bisa kok kalau fokus. Padahal emang waktu itu masih belum sedewasa itu gitu. Nah akhirnya 3 bulan lewat, ternyata saya merasakan nyamannya bekerja Bang. Itu lumayan serem juga sih zona nyaman itu. Setuju. Orang tua saya selalu ngomong, kalau kamu ngerasa nyaman, kamu harus pindah karena itu sesuatu yang tidak bisa bikin kamu berkembang. Tapi saya hirauin terus nih, orang ngomong apa sih, orang biasa kan, milenial selalu durhaka sama baby boomers kan Bang. Ini apa sih, sotoy banget, padahal kan ilmunya dia semua kan. Ya udah kira 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun Bang saya kerja, nggak kerasa. Iya. Apa turning point-nya lo resign habis itu? Atau lo, gue nggak tahu. Turning point-nya adalah partner saya udah teriak-teriak, lu katanya mau resign dari 6 bulan yang lalu gitu Bang. Karena setelah 5 bulan saya kerja, Spotless, salah satu bisnis saya yang 2015-2017 itu saya bangunin lagi dengan partner saya yang baru, berdua jadinya. Oke. Nah itu udah mulai masukin duit lagi, chipin lagi, mulai operasional lagi gitu-gitu. Meskipun belum ada hasil, at least ada progres. I see. Ngomongin soal Spotless, ini kan jadi salah satu trademarknya seorang Prabadika nih gitu. Tadi kita sempat opening di awal yang paling salesnya nomor 1 untuk produk shoe supplies. Toko oranye dan toko hijau gitu. Semua platform sih Bang sebenarnya. Waduh. Ini agak berat nih lawan bicara gue malam ini. Anyway, ya. Orang bijak ngomong nggak ada yang instan, ya kan? Lo akhirnya mulai balik lagi ke ngurusin Spotless tahun 2000 2018 Bang. Oke. Bulan Mei. Apakah langsung boom? Enggak Bang, sama sekali. Nah, apa turning point-nya? Lo ngapain nih? Lo beli lilin sama apa gitu? Ya saya akhirnya ke daerah gunung nemuin ustadz terus saya didoain gitu sih Bang, dimandiin. Boleh kasih tahu nggak gitu gunung mana? Jangan sesat. Kita kesana habis ini nih. Enggak. Ya sebenarnya turning point-nya adalah ketika saya nyaman bekerja, saya nggak mau karena saya udah ngerasa independen. Tiap orang tua saya ngomong, ada uang nggak Mas? Ada, duit gue banyak gitu. Padahal kan gajinya nggak seberapa, tapi saya ngerasa saya udah mandiri gitu. Dan untuk ngelepas dan meresikukan hidup saya dari nol lagi itu berat banget ternyata Bang pada masa itu. Cuman ini harus saya lakuin nih, kalau enggak saya bakal gini-gini terus, kasarannya kayak gitu. Meskipun saya juga udah stabil waktu itu kan, udah kerja. Akhirnya turning point-nya sebenarnya ya saya willing to risk lagi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk saya cabut dari kerjaan saya dengan gaji yang udah ada lumayan, gitu kasarannya ya. Ibaratnya saya bisa nikahin istri saya sekarang lah kasarannya, meskipun ya ala kadarnya gitu kasarannya. Tapi artinya saya udah ada pegangan gitu. Cuman ya nggak bisa nih gini terus, dan itu juga saya waktu kerja ngejalanin Spotless sama satu general procurement juga Bang, pelan-pelan sama teman saya yang di BSD. Partner saya 2 orang berbeda sih. Jadi yang satu Spotless, yang satu di general procurement itu juga sambil jalan. Saya lihat juga trafficnya, ternyata udah mulai bisa menghasilkan meskipun masih belum profit kasalah, at least udah berprogres nih. Akhirnya Januari 2019 saya resign full time. Habis itu akhirnya lu komit untuk ngebangun Spotless lagi dari awal. Benar. Kalau teman-teman yang belum tahu Spotless, mungkin tadi kita mention berapa kali Spotless gitu ya. Ini kan sebagai sebuah produk di bidang shoe cleaning ya. Iya. Gitu. Ini kalau teman-teman sekarang mungkin top of mind-nya adalah Dr. Tirta. Tadi gue sempat mention di awal, ya ini mungkin yang akan nanti setara dengan Dr. Tirta di bidang persepatuan, sneakerans kayak gitu. Gue pengen ngulik sih sebenarnya, karena to be honest gue juga dulu pernah bermain di bidang itu, cuman tidak sehebat beliau yang di samping saya yang bisa bertahan. Bener ya Lam ya, ini kan yang di belakang saya ini kan saksi hidup gimana betapa buruknya saya gitu ya mengelola sebuah bisnis pada saat itu. Yang gue pengen tanya adalah simpel aja deh, pada saat lo membangun lagi, lo kan bukan yang pertama pada saat itu. Shoe brandnya Dr. Tirta udah gede, yang main di bidang lo tuh udah banyak. Gimana cara lo waktu itu bisa kayak nyelip
di persaingan yang super berdarah-darah ini pada saat itu ya. Itu saya akhirnya bisa oke nih di a good place. Awalnya mungkin Spotless ini lahir di fase dimana Shoecare tuh lagi naik bang. Oke. Dulu emang jualan jasa 2015-17, cuman waktu saya rebranding itu saya nggak jual jasa sama sekali bang, saya jual produknya doang. Oke. Jadi secara gameplaynya udah berbeda nih. Karena saya mikir nggak mungkin orang dari Papua datang ke Jakarta buat cuci sepatu gitu. Tapi orang dari Papua mungkin bisa beli produk kita terus dia nyuci sepatunya. Nah, awal banget kita pede mungkin karena Spotless udah berdiri dari 2015, orang-orang tuh masih dapat nama lah. Oh, kayaknya ada Orang brand. masih inget ya? Oke. Ada kayaknya ada brand dulu sempat ada brand ini nih lucu banget. Jadi waktu kebantu banget sih waktu awal banget Spotless di rebranding lagi, udah masih ada pasarnya banget. Jadi nggak mulai dari nol banget gitu bang. Oke. Terus tambah lagi kita langsung masuk ke event Jack Cloth. Oh, jadi itu Itu, turning Bang. point akhirnya brand lo ini dapat exposure yang Bener, dan yang itu gede. lumayan besar banget trafficnya di sana. Jadi kayak ya udah kita coba aja, kita tahu pasar kita di golongan ini, terus kita coba aja kerja sama Jack Cloth, akhirnya dapat satu tenan dan kita akhirnya dibolehin, kebetulan nama tenannya FYC ya, thank you banget FYC, salah satu yang membuat turning pointnya Spotless aja menjadi kayak sekarang tuh ya karena FYC ngebolehin kita numpang booth di tenannya dia. Karena waktu itu sewa tenannya mahal banget kan di Jack Cloth. Tahun berapa tuh Jack Cloth tahun berapa? 2018 Desember udah ikutan bang. 2018 Desember. Iya. Habis itu udah Habis tuh terbang tuh brand Spotless sampai sekarang. mungkin seneng kali ya waktu itu 4 hari karena orang masih belum tahu banyak tahu Spotless juga jadi promosinya gampang. Jadi lumayan tuh omsetnya. Tapi setelah itu ya turun lagi. Online-nya tuh dikit banget. Fun fact-nya dari 2018 sampai 2021 itu bener Spotless BP aja bang. Dan saya terima gaji, cuma terima gaji doang dan itu gajinya menurut saya nggak layak banget. Oke. Justru setelah sedang COVID itu baru mulai naik gitu sih bang. Jadi ada ini juga ya apa namanya faktor COVID itu berpengaruh terhadap ya orang lebih aware untuk lebih Bener. menjaga. Banyak banget lah behavior yang berubah setelah COVID, kayak orang tahu waktu gabutnya terus dia bisa melakukan tindakan hal-hal lain di waktu senggangnya gitu loh bang. I see. Kalau misalkan nih kalau boleh tahu Spotless sudah berapa tahun per sekarang 2024? 9 tahun berarti bang. Udah 9 tahun. 2015. Oke, kita potong setengahnya deh pada saat itu umur 4 tahun, 5 tahun ya gitu. Berarti kan ketika awal-awal lo rebrand lagi ya gitu. Lesson learn-nya pada situ apa sih? Lo boleh share ke kita-kita nggak? Ini muka-muka fakir-fakir ilmu nih. Lesson learn-nya yang terbesar sih kalau misalnya kita udah mentok jangan tertutup untuk mencari opsi kolaborasi di pihak ketiga bang kalau menurut saya. Karena jujur kalau ditanya 4 tahun yang lalu berarti ya tahun 2019 2020 tuh udah mau apa ditutup aja ya gitu. Karena emang nggak ada progresnya bang, gitu-gitu aja, capek aja gitu. Tapi kayak ya udah mungkin dengan cara nge-guide, kebetulan kita dapat marketing performance yang bagus kali ya. Jadi dia tahu pattern advertisement yang efektif, akhirnya berubah banget Spotless-nya. Jadi omsetnya tuh langsung berubah drastis lah semenjak kita kerjasama. Itu nggak akan terjadi kalau misalnya saya dan partner saya masih menutup opsi untuk kerjasama dengan orang lain gitu. Jadi jangan mentang-mentang ini anak kita sendiri gitu yang mau cuma kita doang yang mau ngerawat dia gitu. Padahal sebenarnya kalau emang kita nggak mampu untuk ngerawat anak kita ya kita sekolahin aja di tempat yang bagus biar nanti dia bisa jadi pinter di situ gitu. Bisa lebih pinter daripada kita lagi gitu bang. Oke. Dari 9 tahun lo perjalanan dengan Spotless ya. Ini belum menyentuh bisnis-bisnis Dika yang lain ya. Satu aja nih yang salah satu yang terbesar. Boleh di-share nggak your biggest regrets, your biggest mistake yang pernah lo lakuin gitu. Kayak gue nggak bakal ngelakuin ini lagi nih. Sebagai seorang pengusaha. Apa ya sebenarnya banyak banget sih bang salah yang jadi pelajaran. Tapi biggest regretnya itu kenapa saya nggak dari awal ajak kerja sama orang di marketing performance, karena kita tahu marketing itu selalu berkembang kan, namanya marketing kan, bukan marketed, bukan market gitu kan bang. Dan kita nggak adapt sama kondisi sekarang. Padahal waktu itu sebenarnya Facebook Ads tuh impactnya tinggi banget, IG Ads, Google SEO gitu-gitu, dan itu kita merem banget sih itu. Oke. Dan kita kayak enggak, kita bisa ngapain bayar kasarannya marketing performance sekian, mending kita olah sendiri aja. Karena kita olah sendiri kita nggak ngerti apa-apa, akhirnya bleeding gitu. Padahal duit modal buat ads kan keluar juga. Oke. Jadi kalau ya itu ad spend-nya berapa per hari atau per bulan? Wah lumayan sih bang kalau sekarang, tapi kalau dulu sih nyoba mulai dari 5 juta, 10 juta gitu sih. Dari bang. start kecil. Dari start kecil. Oke, sekarang?
Sekarang lumayan sih bang. Ada dashboardnya nggak? Waduh, jangan. Orang pajak datang nanti bang. Tolong dicek. Oh tenang, kita banyak orang pajak kok, tenang. Izin bang. Berapa? Approximately, range aja. Ratusan sih bang. Ratusan. Per bulan? Per bulan. Oh wow. Oke, interesting. Tapi itu nggak mungkin kita nggak keluarin, karena kalau kita nggak keluarin kita nggak dapat omset yang kita punya sekarang. Jadi itu wajib banget. Emang kadang orang lihat, wah gila ads lo gede banget, padahal ya itu emang harus gue keluarin, kalau nggak gue nggak dapat omset sekian gitu. The highest omset yang pernah dicapai di Spotless. Ini di persetujuan ibunya dulu perlu nggak nih bu? Boleh nggak nih? Oh ya boleh ya. Iya. Takutnya kan beneran ada orang pajak kan. Kalau per bulan sih orang pajak udah ini bang. Ini karena dikit lagi tutup SPT nih, jangan-jangan nih. Belum lapor, gue juga belum lapor, mohon maaf. Sehari aja kali bang ya, biar orang boleh. hitung sendiri ya. Boleh, tolong nanti share kalkulator sini ya. Wah, ini kali 30 aja kira-kira berapa itu? Sehari sempat paling tinggi sih sekitar. Itu di momen apa tuh? Hari-hari kayak gitu tuh? Ya enggak, pasti tanggal kembar. ATH kita. Sama dulu. Kapan bang? Biar berkahnya gue. Anjing. Astagfirullah. 200 sehari. Sehari bang. 200 miliar. Wah iya, amin bang. Oke. Kalau 200 miliar saya nggak di sini bang, di Dedi saya bang. Oh iya. Ngapain di sini? Media kecil bang. Tukeran dulu, rambutnya udah menuju ke sana. Oke. Selain Spotless, gue tahu lo punya bisnis yang lain. Kadang untuk dari satu bisnis terus lompat ke bisnis lain tuh banyak pertimbangannya. Lo gimana pada saat itu? Atau sekarang malah udah autopilot aja, lo udah di kepala lo gampang lah gitu buat pindah punya barang baru gitu, atau invest something. Nah fun fact-nya itu waktu saya 2018 masih kerja, saya langsung bikin usaha unit bisnis banyak banget bang. Jadi nggak satu bikin terus bikin lagi, nggak, langsung sekaligus. Pede gila asli. Pede gila, itu kan masih muda lah bang, resiko risk taker-nya masih gokil. Jadi saya punya prinsip dulu, bukan kata orang kan never put your egg in one basket kan kasarannya kan. Nah saya langsung bikin 10. Nah saya yakin dari 10 itu ada 3 yang untung, ya spread and pray aja lah kasarannya kayak gitu. Dari 10, 3 yang untung, tapi 3 yang untung ini bisa nutupin 7 yang gagal. Dan itu benar kejadian, jadi langsung saya bikin usaha ini, ekspor impor, saya ke Jepang beli barang terus jual lagi ke Indo, gagal juga. Saya bikin ikan juga gagal, ikan nila, ikan sidat gitu-gitu. Yang survive cuma yang Spotless sama yang general procurement yang saya bikin sama partner saya di BSD gitu sih bang. Oke. Jadi emang kalau boleh dibilang ini orangnya risk taker banget ya. Pada masanya sih bang, saya. Emang sekarang enggak? Enggak lah bang, udah anak 2 bang, udah tolong kawin pengakuan istri apakah dia masih risk taker apa? Enggak. Konsumtif ya, risk taker ya. Iya. Mending jadi barang dah kalau boros. Orang jauh bilang kok iso loh, satu gagal kok nambah 10 tuh loh. Langsung 10 bang, langsung 10. Nah kalau gagal ya piye tuh? Oke. Nah, terus dengan perjalanan yang sekarang yang ya boleh dibilang lu udah jauh lebih, gue nggak tahu, jauh dari perkiraan ketika 2018 lu? Jauh sih bang, saya nggak expect kalau sampai di titik ini sih pada masa 2018. Ya pengennya sih ya udah cukup dan lain-lain, ternyata alhamdulillah diberikan lebih gitu. Tapi saya juga baru nemu quotes bagus banget sih. Apa ini? Dari siapa? Iya, dari Nagita Slavina sama Raffi Ahmad. Oh iya. Jadi katanya Raffi Ahmad waktu menandatangani kontrak terbesarnya dia seumur hidup, Nagita Slavina malah nangis. Dia bilang, Raffi nanya, kenapa nangis? Kata dia, cobaan apa lagi yang akan kita dapetin setelah tanda tangan kontrak ini. Jadi justru rezeki banyak tuh bukan menjadi suatu hal positif, tapi tuh menjadi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Malah jadi ya sesuatu tanggung jawab yang lebih besar lagi, mana sih bang, beban juga kan. Benar. Gitu. Jadi kayak kadang nggak expect aja sih kayak di titik ini berarti harus ngelakuin apa lagi nih, saya udah jadi orang yang baik belum sih, saya udah berimpact yang seharusnya saya lakuin di tahap ini nggak sih gitu sih bang. Banyak pertanyaan lanjutan sih bang yang saya nggak itu yang sekarang lo rasain di tengah kesuksesan lo. Ini nggak bisa bilang suksesan lah bang, tapi on progress aja. Iya bang. Feel pressure nggak sih, maksudnya kayak gue nggak tahu ada nggak sih nyinyir lo kayak lo punya ini emang lo ngapain sih? Sorry, itu ada banyak banget sih bang. Ya maksudnya selalu ada lah yang kayak gitu. Cuman menurut saya selama dia mendapatkan benefit dari saya dan saya bisa mendapatkan benefit dari dia nggak masalah. Cuman kalau lama-lama dirasa kok negatif terus nih, ya kita bisa kabur dari hal tersebut lah, apapun itulah bentuknya. Dengan ya gue boleh bilang lo 2000 walaupun bangunnya 2014 ya, tapi kan ya kita ambil aja cut off-nya 2018 gitu. Terus sekarang lo udah tadi secara performance bisnisnya sebagus itu gitu. Pasti ada dong yang suka
apa ya, suzon, lu pasti dibantu orang tua gitu, ada pengaruh itu gitu. Bener gak sih? Gue curiga juga nih, jangan-jangan iya lagi. Lah, maksudnya gini bang, even orang tua saya nggak ngasih apapun, nggak ngasih bisnis, nggak ngasih duit pun, saya bakal bilang juga kok ini semua pasti dari orang tua saya, karena saya diajarin ilmu dari dia, cara menjadi karakter saya pribadi sekarang nih ya karena orang tua saya didik saya bener, mungkin saya menjadi kayak sekarang ini gitu. Di luar dia ngasih saya uang, ngasih saya pengetahuan dan lain-lain, itu pasti ada sih bang judgement kayak gitu. Cuman saya sih nggak masalah, toh juga emang bener juga kok, alhamdulillah gitu. Nah masalahnya kebanyakan orang nggak tahu bisnis yang saya jalanin ini benar-benar saya yang bikin sendiri, bukan dari turunan orang tua. Jadi saya terlihatnya second gen, tapi padahal saya first gen gitu loh. First gen yang alhamdulillah dikasih capital aja gitu bang. Tapi sisanya saya ngembangin sendiri gitu. Saya nggak klaim ini saya ngembangin sendiri ya, nggak juga. Tapi kayak ya sebenarnya teman-teman yang udah punya privilege tersebut ya jangan takut juga sebenarnya. Kalau emang udah dikasih capital ya kembangin dari situ. Jangan enggak gue mulai dari nol, ya ada maksudnya lah Tuhan ngasih lu capital mungkin karena lu dipercaya sama Tuhan untuk bisa ngembangin capital tersebut lebih banyak lagi gitu bang. Oke. Ya sebenarnya sama juga ya dengan gua dulu ya gitu. Ya pasti ada intervensi dari orang tua juga gitu. Cuma bedanya mungkin dia lebih pintar aja dibanding gua gitu. Jadinya ya dia sukses, guanya ya masih begini-begini aja gitu. But ya anyway, dengan apa yang udah lo achieve sekarang, do you satisfy? Masih ya mencoba bersyukur sih bang apa yang saya punya. Jadi kayak lebih ngerem lebih ngerem aja ambisi saya yang besar gitu bang. Itu batuknya titipan apa emang bener batuk gitu, tolong? Saya juga lagi belajar dari istri saya cara bersyukur gitu. seperti apa. Karena menurut istri saya sih saya nggak pernah puas gitu-gitu. Cuman itu menurut saya hal yang positif juga gitu. Berarti kemauan saya pengen lebih besar lagi. Cuman kadang saya lupa kalau saya sudah diberikan hal yang cukup banyak gitu loh bang oleh Tuhan gitu. Kadang saya lupa bersyukur aja sih. Apakah itu bentuk lo memberikan reward atas apa yang udah lo lakukan sih? Itu alasan doang sih bang. Beb self reward dong beli ini kayak gitu-gitu bang. Padahal mah nggak sama sekali. Itu cuma pure konsumtif gitu aja. Karena saya tahu masih belum sewise itu, jadi akhirnya saya kemana-mana. Cuman kalau kata orang-orang ada fasenya sih bang kayak gini. Ada saatnya saya jadi wise. Jadi saya nikmatin aja fase sekarang bang. Okay. Fase-fase saya kasarannya konsumtif, beli ini beli itu, punya ini gitu. Karena emang saya pengen aja. Tapi ada fase di mana saya tunggu-tunggu sih ketika saya tidak perlu berpakaian rapih lagi, tidak perlu membeli atribut-atribut mahal supaya kelihatan kaya gitu bang. Karena saya tidak butuh validasi orang. Dan justru ini yang menurut saya rada-rada salah sih di pandangan orang. Menurut orang kayak kalau udah pebisnis ngapain sih harus sombong? Nah menurut saya pebisnis itu sama kayak lawyer. Lawyer kan makin dia stand out dandanannya makin mahal, dandanannya makin orang yakin punya klien menjadi klien dia kan bang. Nah pebisnis juga menurut saya ada tahapannya di mana mereka harus punya standar yang cukup untuk bisa diajak kerjasama dengan partner-partner lainnya bang. Kasarannya pernah ada orang ngomong dulu, ya gimana orang mau bisnis sama lu kalau mobil lu aja misalnya yang cuma 100 juta, padahal lu kontrak sama dia puluhan M kayak gitu loh bang. Itu menurut saya atribut-atribut yang menjadi kewajiban suatu pebisnis yang harusnya dinormalkan lah bang. Itu job desa dia. Kayak orang akuntan megang laptop, ya ini orang bisnis punya jam-jam oke, punya mobil yang bagus karena itu kewajiban dia. Itu sih bang. Tandanya dia belum kaya juga berarti karena dia butuh validasi. Kalau orang kaya ya udah punya apa aja. Benar. Itu bang. Ada pergeseran role nggak dari yang sebelum itu kan bangun bisnis pengusaha SIN, lu mungkin dulu kerjanya tuh mungkin kayak dari AM to AM tapi sekarang lebih ke manage portfolio bisnis. Ada nggak pergeseran role yang lu identify udah berbeda dari dulu dan sekarang karena posisinya udah beda walaupun sama-sama ya pengusaha gitu. Itu pertanyaan bagus sih sebenarnya. Itu hal yang saya pelajari secara otodidak. Kalau misalnya ternyata suatu bisnis itu tentang membangun sistem yang dilakukan perusahaan tersebut untuk bisa jalan dengan sendirinya, bukan autopilot ya, tapi kayak suksesor ada karena nggak bisa perusahaan tuh bergantung sama satu orang. Ada dua quotes bagus, dua pertanyaan yang menurut saya jawabannya hampir pebisnis awal salah semua. Yang pertama, can your business live without you? Yang kedua, can your business grow without you? Nah semua orang pasti dengan sombongnya bilang, ya nggak bisa, semua harus ada gue untuk berkembang. Padahal itu jawaban yang salah. Perusahaan tuh harus bisa hidup tanpa kita, perusahaan harus berkembang tanpa kita.
Setelah kita udah melewati fase itu berarti kita sudah bisa membuat culture perusahaan, membuat SOP perusahaan yang bagus sehingga kita ada suksesornya. Karena itu bahaya banget Bang, ternyata inti dari quotes itu adalah kalau misalnya satu organisasi bergantung sama satu orang itu sakit atau orang itu nggak ada, hancur semuanya Bang. Itu salah dia berarti selama hidup tidak melanjutkan aspirasi dia ke suksesornya gitu Bang. Itu sih turning point saya kayak soalnya ada fase di mana itu terjadi secara natural ya Bang ya. Untungnya saya melakukan itu secara natural. Jadi ada fase di mana saya dan partner tadinya kerja pagi sampai beneran dari pagi sampai jam 2 pagi baru pulang karena masih ngebangun sistem ternyata waktu itu. Cuman kita nggak sadar. Kita cuma pikir oh banyak aja yang harus dikerjain, banyak aja yang harus di develop dan lain-lain. Tapi ketika ada satu poin tertentu, kita timnya udah berkembang, udah ada posisi-posisi strategis yang dipimpin, kita malah gabut Bang. Justru gabut tuh saya nanya, kok ini malah gabut ya, kita ada yang salah kali ya. Nah ternyata setelah kegabutan itu saya sadar, oh harusnya di fase kegabutan ini kita harusnya berpikir lebih ke strategis bukan ke teknis. Strategis itu apa? Coba jangan ngurusin internal doang, tapi eksternal. Apa yang bisa kita kolaborasikan dengan brand lain? Apa yang bisa kita kolaborasikan dengan hal-hal besar yang ada di dunia luar, kita attach ke produk kita atau bisnis kita gitu sih Bang. Oke. Ada spill nggak? Lu mau collab sama siapa nih Spotless dalam waktu dekat? Wah, Spotless BM-annya banyak sih Bang, brand ambassador, cuman harganya gokil-gokil Bang. Lagi mahal banget Bang semuanya Bang. Masa. Cuman jadi, apa nih? Spill dikit dong biar lu ada panggilan Spotless Mania apa gitu nggak? Spotless Friend. Apa ya? Sports friend. Aduh jadi gitu Bang, saya enggak tahu lagi. Udah ada tapi sebenarnya. Lu kunci CEO nya tahu enggak lupa. Sports apa ya? Sports friend atau apa gitu lupa. Tapi ada. Ada. Oke. Cuman lupa saya ininya. Nah, gitu loh Bang. Jadi kayak ternyata fase autopilot tuh, definisi autopilot tuh nggak juga selama mesinnya udah lu develop, software udah lu bikin, gimana caranya supaya bisa jalan sendiri gitu Bang. Oke. Kalau ditanya ke lu nih, di masa depan lu define kesuksesan lu kayak apa? Dulu salah satu orang yang gue kenal dia bilang paling simpel gini, gue nggak pernah peduli berapa angka di rekening gue mau ngambil duit ya pasti ada duitnya. Nah kalau lu? Saya pengen bahagia sih Bang. Itu yang bigger picture banget. Yang saya sampai sekarang masih nge-define kebahagiaan buat saya itu apaan. So you not happy at the moment? Bahkan bahagia itu bias buat saya. Saya nggak ngerti kayak rasanya tenang. Saya kira saya punya ini itu saya senang tapi ternyata enggak. Saya kira saya punya teman banyak bikin saya bahagia ternyata enggak. Yang saya bikin bahagia cuma istri sama keluarga saya dan ketika saya bersujud kepada Allah. Ini nanti dikasih nuansa Ramadan gitu ya. Yang biasa-biasa kalau ada di Superindo gitu loh, di Alfamart lagu-lagu mau buka puasa. Enggak lah Bang, tapi target saya end game-nya tuh saya pengen jadi guru Bang. Guru SMP, guru SMA iya. Karena menurut saya itu fase-fase di mana orang perlu dikasih tahu prinsip-prinsip kehidupan yang krusial ditaruh di situ semua. Pengennya sih kayak saya bisa berimpact sedini mungkin. Jadi apa hala jariahnya tuh sampai dia gede tuh kenempel. Saya inget nih kata Pak Dika kayak gini-gini hidup terus gini gitu sih Bang. Oke. Tidur di sana. So your big dream, lo mau bangun sekolah kah? Bangun sekolah, bangun yayasan. Oke. Gitu sih Bang. Oke, lo kalau ditanya kalau ada closing statement satu atau ya quote buat teman-teman yang pengen pursue their dream like you gitu, dengan mungkin lah dan punya latar belakang sama seperti lo gitu, atau mungkin sedang struggling yang sama kayak lo gitu, lagi di life crisis tadi ya, nggak ada quarter life crisis gitu, apa kira-kira? Ini saya nge-quote. Bentar, ambil buku gue dong, gue pengen nyatet juga nih. Waduh Bang ya. Gue rekam. Kan direkam di sini Oh, Bang. iya. Sorry. Kalau gitu saya bakal nge-quote apa yang ayah saya katain ke saya kali Bang ya. Itu nempel banget soalnya. Kata dia boleh kita tujuan kita ke puncak. Cuman jangan lupa untuk menuju puncak itu ada toko-toko warung Indomie. Jadi nggak masalah kita duduk dulu makan Indomie, selfie dulu baru lanjutin lagi. Karena kalau misalnya kita paksain satu kali take langsung ke puncak itu bakal stres banget, bakal ngancurin sebenarnya. Mungkin kita bahkan tidak pernah sampai puncaknya karena kita nyerah duluan gitu loh. Jadi emang ada fasenya di mana bisnis itu nggak sesuai apa yang kita prediksikan. Ada saatnya di mana di luar yang kita udah rencanakan tuh pasti ada aja hal-hal kayak salah satu COVID lah. COVID kan siapa sih yang pengen COVID? Tiba-tiba hit COVID, semua industri hancur semua gitu. Siapa sih yang berpikiran akan terjadi seperti itu gitu? Ya jangan, ya klise sih, cuman yang tahu lu kapan harus cut loss ya cuma kalian doang dan data sih Bang. Jadi pada waktu itu ya untuk saya sih
untuk tidak melanjutkan Spotless masih belum ada yang data yang cukup kuat, makanya saya bertahan. Sehingga saya berkolaborasi dengan pihak luar, kasarnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya saya di situ udah ngambil semua hal terus saya bilang, oh ini kayaknya udah saatnya cut loss gitu, kayak kemarin 2015-17 ngelanjutin Ruko, ya emang itu harus dilakuin. Kita harus face the truth aja sih. Kalau emang pada saat itu kita gagal, kita belajar waktu itu gitu. Gitu sih, Bang. Oke, teman-teman, apa sih panggilan kalian nih? I'm friends. I'm Friends, sebuah sesi yang luar biasa di malam ke-9 Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Tentu sebuah berkah buat kita semua mendengarkan ujangan-ujangan dan tausiah dari saudara Sohibul Hajat yang satu ini gitu. Tentu kita pasti pengen dengerin yang lebih banyak lagi, tapi jangan khawatir, nanti kita akan ada sesi terpisah lagi dengan Mas Dika ini karena masih banyak layer-layer kulit yang bakal kita kulik. Jadi standby terus di AMT. See you. Bye.